Oke guys, welcome back to my channel, di channel Quotes. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview dua barang, yaitu di sini ada untuk mixer dan juga sebuah kamera Bipro, teman ya. Dimana ini masing-masingnya itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda tentunya, teman ya. Oke, jadi seperti apa barangnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Quotes. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang kedua barang ini, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Jadi di sini untuk Bipro-nya ini yang ini, kemudian untuk si Behringer-nya itu yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan membahas terlebih dahulu untuk si Behringer Senex ini. Nah, saya singkirkan dulu untuk di si Bipro-nya. Oke, di sini untuk Behringer-nya ini dia memiliki fungsi sebagai alat untuk membuat instrumen, teman ya. Tentunya kita juga bisa menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman, atau ke PC kita. Jadi di sini dia juga bisa digunakan untuk live performance gitu di kafe-kafe, misalnya buat kalian yang suka bermain musik ya, bisa banget menggunakan si Behringer Senex 302 ini. Kemudian di sini ada juga untuk Senex mix frame-nya. Nah, jadi di sini berfungsi untuk dua jack, teman ya, untuk mic dan juga untuk satu gitar ya di bagian sini. Nah, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Kemudian di sini ada juga untuk phantom power dan ada mic end-nya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan misalnya untuk karaoke, kalian bisa menggunakan untuk jacknya di bagian sini, teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk input dan juga ada input lagi. Di sini ada dua input. Nah, untuk inputnya ini bisa banget kita gunakan untuk memasukkan atau menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman. Misalnya merekam di Adobe Audition. Nah, kita bisa memasukkannya lewat sini. Kemudian juga di sini ada untuk outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita sambungkan dengan salon seperti itu ya. Di sini juga ada line. Di sini ada dua track dan juga di sini ada main mix, teman. Nah, kemudian di sini ada powernya. Jadi di sini untuk powernya ini dia ketika sudah berfungsi atau siap digunakan bakalan menyala gitu ya, teman ya. Jadi di sini dia penandanya, teman, seperti ya. Dan di sini juga terdapat headsetnya, teman. Jadi di sini juga untuk headset ini dia memiliki dua peran, teman. Yaitu yang pertama di sini ada untuk mic ini, tentunya untuk mikrofon. Nah, dimana mikrofon ini nantinya berfungsi banget untuk kita gunakan melakukan perekaman suara. Kemudian di sini juga terdapat untuk earphone-nya atau headset-nya. Nah, jadi di sini untuk headset ini bisa banget digunakan untuk mendengarkan audio gitu ya, teman ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan keduanya ini, kita bisa banget menyambungkan dengan audio converter gitu, teman ya. Jadi seperti itu, kita bisa menggunakan audio converternya. Dan untuk selanjutnya di bagian sini ada gainnya ini. Nah, untuk gainnya ini dia fungsinya itu sebagai ini untuk volume gitu ya, teman ya. Sama persis seperti volume untuk bagian gainnya ini. Jadi di sini juga dia memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Di gain ini yang fungsinya sama seperti volume itu, di sini ada plus 10 dan juga ada plus 60, teman. Dan di sini ada low, high dan juga pan-nya. Nah, di sini terdapat 15 plus 15, 0 dan juga min 15. Jadi di sini low-nya ini misalnya kita bisa naikkan ke setengah saja. Nah, ke setengah bagian atas. Dan juga di sini misalnya kita bisa naikkan untuk high-nya ini ke
ke bagian atas banget, ke bawah kan juga bisa. Nanti sesuaikan saja ketika kalian sedang ingin memixing audionya ya. Di sini juga terdapat untuk pannya teman-teman. Jadi pannya ini bisa kita naik atau turunkan gitu ya. Dan di sini juga untuk line atau USB-nya itu dia memiliki from dan juga to. Nah, untuk line USB-nya ini ada from dan juga to-nya. Nah, untuk from ini dia memiliki dua fungsi teman. Ketika kita klik dia bakalan di USB play, dan juga ketika kita klik lagi dia bakalan di line in. Seperti itu ya. Dan di sini juga di sini ada tune-nya ini. Ketika kita klik dia bakalan di mode pons. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix-nya teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat untuk low, high dan juga bar-nya teman-teman. Ya seperti itu ya. Dan di sini untuk low-nya ini bisa banget kita gunakan untuk naik atau turunkan gini ya. Misalnya kita turunkan sampai full, dan sini tertulis plus 15, 0 dan juga min 15. Nah, jadi di sini bisa kita juga naikkan untuk high-nya setengah, dan di sini juga ada bal. Ya, jadi di sini bal ini dan pen ini berbeda dia teman ya. Oke, kita turunkan setengahnya. Kemudian di sini ada dua tracknya ini, yaitu di sini terdapat to, ada pons dan juga ada main mix-nya gini teman. Nah, jadi ini berfungsi ketika kita klik dia bakalan di pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix-nya. Di sini juga ada ponsnya teman, di sini ada min download dan juga ada max-nya. Dan di sini bisa kita atur atau tak ekspor ini ya. Dia bakalan fungsinya itu semacam volume gitu juga sama ya. Ini bisa mengkeraskan, mengecilkan juga, cuma efeknya itu dia nanti ada yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat untuk Behringer-nya ya. Di logonya itu dia ada Behringer seperti ini. Dan ada side and clip-nya juga teman. Untuk side clip ini juga ada di sini. Dan di sini terdapat juga untuk left dan juga right-nya. Nah, jadi di sini untuk lampunya itu ada untuk bagian kiri dan juga kanannya. Dan di sini ada untuk USB interface-nya. Dan di sini dia ada untuk bagian main mix-nya. Di sini terdapat min download juga plus 15 teman. Dan bagian tengah sini dia terdapat untuk nomor 0-nya. Dan di sini tentunya kita bisa atur seperti volume juga teman. Jadi misalnya kita pakai setengah di sini. Oh, bisa banget seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat line-nya juga USB. Jadi di sini untuk line atau USB-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke, dimana ini bisa banget digunakan untuk seperti ini. Untuk line USB-nya ini bisa berfungsi juga seperti volume gitu teman ya. Kemudian di sini juga ada mic-nya, dan di sini tertulis min download dan juga max-nya. Kemudian mic ini berfungsi banget untuk kita gunakan seperti volume gitu untuk di bagian mic-nya ya. Nah, misalnya sampai di sini dia bisa, di sini juga bisa. Nah, di sini klipnya ini dia jangan sampai berwarna merah gitu teman ya. Karena ini menunjukkan bahwa hasil atau kualitas audio yang dihasilkan itu tidak bagus teman atau tidak layak digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atasnya sini juga dia ada untuk USB mengkoneksikan ke komputernya teman ya.
Jadi seperti ini dia untuk bentuk jacknya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk bagian ini teman, untuk sampingnya ini dia berbentuk P gini ya. Dan ini juga terbuat dari besi, jadi lumayan berat juga untuk si bearingernya ini. Dan di sini juga ada P-nya dan terdapat 2 baut juga. Jadi bagian bawah sini juga terdapat untuk kakinya, yaitu 4 kaki. Nah biasanya ketika ini baru kita membeli, dia bakalan berwarna mendapatkan sebuah karet warna hitam gitu ya teman ya. Jadi di sini dia ketika ditaruh di meja tidak bakalan bergeser seperti saat ini teman, karena ini sudah botak kundul, sudah hilang semuanya. Dan di bagian bawah sini dia terdapat untuk si ini teman, untuk bagian bawahnya sini berwarna hitam datar. Dan untuk bipro-nya itu sudah saatnya kita bahas tentunya. Ini dia untuk bipro-nya teman. Jadi bipro ini sangat-sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan gitu ya, atau di outdoor. Jadi karena bentuknya yang kecil seperti ini, tentunya barang ini sangat diminati bagi orang-orang yang suka ke tempat-tempat yang lumayan ekstrim, misalnya mendaki gunung ataupun bersepeda di gunung gitu ya. Karena kamera ini sangat cocok digunakan dan juga mudah dibawa ke mana-mana teman. Kemudian di sini juga kamera bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru, dan dimana akan memberikan hasil foto yang bagus tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat dual LCD screen-nya teman. Nah di sini dual LCD screen-nya itu untuk bagian depannya dia ada untuk ini ukurannya 0,5 inci, dan di sini dia terlihat untuk jam, baterai dan juga wifi-nya, dan masih banyak lainnya lagi yang terlihat di bagian depan sini teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk LCD bagian belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci teman, untuk mempermudahkan kita dalam mengambil foto dan juga video. Nah jadi kita bisa monitoring atau melihat sudut mana yang bagus untuk dijadikan video ataupun background foto gitu ya. Dan untuk selanjutnya juga di bagian sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman. Nah jadi dengan 4 tombol ini semuanya berfungsi. Untuk yang pertama di sini ada tombol untuk powernya ya, atau on off-nya itu bisa digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan si bipro-nya. Ya ada di bagian depan sini. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si bipro-nya ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kemudian mengkoneksikannya dengan si wifi ini. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi untuk di wifi-nya. Dan ketika sudah dikoneksikan, maka kita bisa mengakses lewat handphone kita teman, memonitoring, jepret atau pengambilan video secara langsung menggunakan handphone kita, dan juga kita juga bisa membagikan secara langsung ke handphone kita teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi di sini tombol atas dan bawah ini digunakan untuk memilih menu-menu yang sudah terdapat di bagian bipro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian mikrofon portnya. Jadi di sini di mikrofon port ini berguna atau berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita teman ya, dengan tambahan sebuah eksternal mikrofon. Nah di sini juga terdapat untuk USB. Jadi di sini untuk USB-nya ini bisa banget digunakan untuk teman, mencharging si baterainya ya. Jadi bisa kita masukkan ke sini. Caranya sama persis seperti menggunakan HP Android.
Kemudian di sini terdapat juga untuk HDMI-nya. Nah, untuk HDMI ini jarang digunakan. Kemudian juga di sini terdapat untuk microSD card-nya. Jadi di sini untuk microSD card ini adalah untuk kartu memorinya. Kemudian juga di sini terdapat untuk baterainya, teman. Dan untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, jadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan baterai ini juga bisa di-charger ulang gitu, teman ya. Dan di sini juga terdapat sebuah lensanya, dimana di sini dia didesain dengan warna hitam dan juga ada lingkaran di sisinya ini. Dan untuk lensanya dia lengkungnya itu sampai 170 derajat. Kemudian untuk masing-masing harganya ini adalah untuk si Behringer ini dia harganya itu di 1.100.000-an, teman. Kemudian untuk si Bipro nya ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kita sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti kedua barang yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Jadi di sini untuk Bipro-nya ini yang ini, kemudian untuk si Behringer-nya itu yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan membahas terlebih dahulu untuk si Behringer Senex ini. Nah, saya singkirkan dulu untuk di si Bipro-nya. Oke, di sini untuk Behringer-nya ini dia memiliki fungsi sebagai alat untuk membuat instrumen, teman ya. Tentunya kita juga bisa menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman, atau ke PC kita. Jadi di sini dia juga bisa digunakan untuk lab performance gitu di kafe-kafe, misalnya buat kalian yang suka bermain musik ya, bisa banget menggunakan si Behringer Senex 302 ini. Kemudian di sini ada juga untuk Senex Mix Frame-nya. Nah, jadi di sini berfungsi untuk dua jack, teman ya, untuk mic dan juga untuk satu gitar ya di bagian sini. Nah, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Kemudian di sini ada juga untuk phantom power dan ada mic end-nya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan misalnya untuk karaoke, kalian bisa menggunakan untuk jacknya di bagian sini, teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk input dan juga ada input lagi. Di sini ada dua input. Nah, untuk inputnya ini bisa banget kita gunakan untuk memasukkan atau menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman. Misalnya merekam di Adobe Audition. Nah, kita bisa masukkannya lewat sini. Kemudian juga di sini ada untuk outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita sambungkan dengan salon seperti itu ya. Nah, di sini juga ada line. Di sini ada dua track dan juga di sini ada main mix, teman. Nah, kemudian di sini ada powernya. Jadi di sini untuk powernya ini dia ketika sudah berfungsi atau siap digunakan bakalan menyala gitu ya, teman ya. Jadi di sini dia penandanya, teman, seperti ya. Dan di sini juga terdapat headsetnya, teman. Jadi di sini juga untuk headset ini dia memiliki dua peran, teman. Yaitu yang pertama di sini ada untuk mic ini. Tentunya untuk mikrofon. Nah, dimana mikrofon ini nantinya berfungsi banget untuk kita gunakan melakukan perekaman suara. Kemudian di sini juga terdapat untuk earphone-nya atau headset-nya. Nah, jadi di sini untuk headset ini bisa banget digunakan untuk mendengarkan audio gitu ya, teman ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan keduanya ini, kita bisa banget menyambungkan dengan audio converter gitu, teman ya. Jadi seperti itu kita bisa menggunakan audio converternya. Dan untuk selanjutnya di bagian sini ada gainnya ini. Nah, untuk gainnya ini dia fungsinya itu sebagai ini untuk volume gitu ya, teman ya, sama persis seperti volume untuk bagian gainnya ini.
Jadi di sini juga dia memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Di gen ini yang fungsinya sama seperti volume itu, di sini ada plus 10 dan juga ada plus 60 teman. Dan di sini ada low, high dan juga pan-nya. Nah, di sini terdapat 15 plus 15, 0 dan juga min 15. Jadi di sini low-nya ini misalnya kita bisa naikkan ke setengah saja. Nah, ke setengah bagian atas. Dan juga di sini misalnya kita bisa naikkan untuk high-nya ini ke bagian atas banget, ke bawah kan juga bisa. Nanti sesuaikan saja ketika kalian sudah ingin memixing audionya ya. Ya di sini juga terdapat untuk pan-nya teman-teman. Jadi pan-nya ini bisa kita naik atau turunkan gitu ya. Dan di sini juga untuk line atau USB-nya itu dia memiliki from dan juga to. Nah, untuk line USB-nya ini ada from dan juga to-nya. Nah, untuk from ini dia memiliki dua fungsi teman. Ketika kita klik dia bakalan di USB play, dan juga ketika kita klik lagi dia bakalan di line in teman. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga di sini ada tune-nya ini. Ketika kita klik dia bakalan di mode fonts. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix-nya teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat untuk low, high dan juga val-nya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan di sini untuk low-nya ini bisa banget kita gunakan untuk naik atau turunkan gini ya. Misalnya kita turunkan sampai full, dan sini tertulis plus 15, 0 dan juga min 15. Nah, jadi di sini bisa kita juga naikkan untuk high-nya setengah, dan di sini juga ada bal. Ya, jadi di sini bal ini dan pen ini berbeda dia teman ya. Oke, kita turunkan setengah aja. Kemudian di sini ada dua tracknya ini, yaitu di sini terdapat two, ada pons dan juga ada main mix-nya gini teman. Nah, jadi ini berfungsi ketika kita klik dia bakalan di pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix-nya. Di sini juga ada ponsnya teman, di sini ada min download dan juga ada max-nya. Dan di sini bisa kita atur atau tak atur seperti ini ya. Dia bakalan fungsinya itu semacam volume gitu juga sama ya. Ini bisa mengkeraskan, mengecilkan juga, cuma efeknya itu dia nanti ada yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat untuk Behringer-nya ya. Jadi logonya itu dia ada Behringer seperti ini. Dan ada side and clip-nya juga teman. Untuk side clip ini juga ada di sini. Dan di sini terdapat juga untuk left dan juga right-nya. Nah, jadi di sini untuk lampunya itu ada untuk bagian kiri dan juga kanannya. Kemudian di sini ada untuk USB interface-nya. Dan di sini dia ada untuk bagian main mix-nya. Di sini terdapat min download juga plus 15 teman. Dan bagian tengah sini dia terdapat untuk nomor 0-nya. Dan di sini tentunya kita bisa atur seperti volume juga teman. Jadi misalnya kita pakai setengah di sini. Oh, bisa banget seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat line-nya juga USB. Jadi di sini untuk line atau USB-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke, dimana ini bisa banget digunakan untuk seperti ini. Untuk line USB-nya ini bisa berfungsi juga seperti volume gitu teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada mic-nya.
Dan di sini tertulis mendownload dan juga max-nya. Kemudian mic ini berfungsi banget untuk kita gunakan seperti volume gini untuk di bagian mic-nya ya. Dan misalnya sampai di sini dia bisa, di sini juga bisa. Nah di sini klipnya ini dia jangan sampai berwarna merah gitu teman-teman ya, karena ini menunjukkan bahwa hasil atau kualitas audio yang dihasilkan itu tidak bagus teman-teman, atau tidak layak digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atasnya sini juga dia ada untuk USB mengkoneksikan ke komputernya teman-teman ya. Jadi seperti ini dia untuk bentuk jack ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk bagian apa namanya ini teman, untuk sampingnya ini dia berbentuk P gini ya. Dan ini juga terbuat dari besi, jadi lumayan berat juga untuk si bearingernya ini. Dan di sini juga ada P-nya, dan terdapat dua baut juga. Dan di bagian bawah sini juga terdapat untuk kakinya, yaitu 4 kaki. Nah biasanya ketika ini baru kita membeli, dia bakalan berwarna mendapatkan sebuah karet warna hitam gitu ya teman-teman. Jadi di sini dia ketika ditaruh di meja tidak bakalan bergeser seperti saat ini teman, karena ini sudah botak kundul, sudah hilang semuanya. Dan di bagian bawah sini dia terdapat untuk si apa namanya ini teman, untuk bagian bawahnya sini berwarna hitam datar. Dan untuk Bipro-nya itu sudah saatnya kita bahas tentunya. Ini dia untuk Bipro-nya teman. Jadi Bipro ini sangat-sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan gitu ya, atau di outdoor. Jadi karena bentuknya yang kecil seperti ini, tentunya barang ini sangat diminati bagi orang-orang yang suka ke tempat-tempat yang lumayan ekstrim, misalnya mendaki gunung ataupun bersepeda di gunung gitu ya. Karena kamera ini sangat cocok digunakan dan juga mudah dibawa ke mana-mana teman. Kemudian di sini juga kamera Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru, dan dimana akan memberikan hasil foto yang bagus tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat dua LCD screen-nya teman. Nah di sini dua LCD screen-nya itu untuk bagian depannya dia ada untuk ini ukurannya 0,5 inci, dan di sini dia terlihat untuk jam, baterai dan juga wifi-nya, dan masih banyak lainnya lagi yang terlihat di bagian depan sini teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk LCD bagian belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci teman, untuk mempermudahkan kita dalam mengambil foto dan juga video. Nah jadi kita bisa monitoring atau melihat sudut mana yang bagus untuk dijadikan video ataupun background foto gitu ya. Dan untuk selanjutnya juga di bagian sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman. Nah jadi dengan 4 tombol ini semuanya berfungsi. Untuk yang pertama di sini ada tombol untuk powernya ya, atau on off-nya itu bisa digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan si Bipro-nya. Ya ada di bagian depan sini. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si Bipro-nya ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kemudian mengkoneksikannya dengan si WiFi ini. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi untuk di WiFi-nya. Dan ketika sudah dikoneksikan, maka kita bisa mengakses lewat handphone kita teman, memonitoring, jepret atau pengambilan video secara langsung menggunakan handphone kita, dan juga kita juga bisa membagikan secara langsung ke handphone kita teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini digunakan untuk memilih menu-menu yang sudah terdapat di bagian Bipro ini.
Nah, di sini juga terdapat untuk bagian mikrofon portnya. Jadi di sini mikrofon port ini berguna atau berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita namanya dengan tambahan sebuah eksternal mikrofon. Nah, di sini juga terdapat untuk USB. Jadi di sini untuk USB-nya ini bisa banget digunakan untuk teman-teman, mencharging si baterainya ya. Jadi bisa kita masukkan ke sini. Caranya sama persis seperti menggunakan HP Android. Kemudian di sini terdapat juga untuk HDMI-nya. Nah, untuk HDMI ini jarang digunakan. Kemudian juga di sini terdapat untuk microscard-nya. Jadi di sini untuk microscard ini adalah untuk kartu memorinya. Kemudian juga di sini terdapat untuk baterainya, teman. Dan untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, jadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan baterai ini juga bisa di-charger ulang gitu, teman ya. Dan di sini juga terdapat sebuah lensanya, dimana di sini dia didesain dengan warna hitam dan juga ada lingkaran di sisinya ini. Dan untuk lensanya dia lengkungnya itu sampai 170 derajat. Kemudian untuk masing-masing harganya ini adalah untuk si Behringer ini dia harganya itu di 1.100.000-an, teman. Kemudian untuk si Bipro nya ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kita sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti kedua barang yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Jadi di sini untuk Bipro-nya ini yang ini, kemudian untuk si Behringer-nya itu yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan membahas terlebih dahulu untuk si Behringer Xenix ini. Nah, saya singkirkan dulu untuk di si Bipro-nya. Oke, di sini untuk Behringer-nya ini dia memiliki fungsi sebagai alat untuk membuat instrumen, teman ya. Tentunya kita juga bisa menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman, atau ke PC kita. Jadi di sini dia juga bisa digunakan untuk live performance gitu di kafe-kafe misalnya. Buat kalian yang suka bermain musik ya, bisa banget menggunakan si Behringer Xenix 302 ini. Kemudian di sini ada juga untuk Xenix Mix Frame-nya. Nah, jadi di sini berfungsi untuk 2 jack, teman ya, untuk mic dan juga untuk satu gitar ya di bagian sini. Nah, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Kemudian di sini ada juga untuk phantom power dan ada mic end-nya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan misalnya untuk karaoke, kalian bisa menggunakan untuk jacknya di bagian sini, teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk input dan juga ada input lagi. Di sini ada 2 input. Nah, untuk inputnya ini bisa banget kita gunakan untuk memasukkan atau menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman. Misalnya merekam di Adobe Audition. Nah, kita bisa masukkannya lewat sini. Kemudian juga di sini ada untuk outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita sambungkan dengan salon seperti itu ya. Di sini juga ada line. Di sini ada 2 track dan juga di sini ada main mix, teman. Nah, kemudian di sini ada powernya. Jadi di sini untuk powernya ini dia ketika sudah berfungsi atau siap digunakan bakalan menyala gitu ya, teman ya. Jadi di sini dia penandanya, teman, seperti ya. Dan di sini juga terdapat headsetnya, teman. Jadi di sini juga untuk headset ini dia memiliki 2 peran, teman. Yaitu yang pertama di sini ada untuk mic ini. Tentunya untuk mikrofon. Nah, dimana mikrofon ini nantinya berfungsi banget untuk kita gunakan melakukan perekaman suara. Kemudian di sini juga terdapat untuk earphone-nya atau headset-nya.
Jadi di sini untuk headset ini bisa banget digunakan untuk mendengarkan audio gitu ya teman ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan keduanya ini, kita bisa banget menyambungkan dengan audio converter gitu teman ya. Jadi seperti itu, kita bisa menggunakan audio converternya. Dan untuk selanjutnya di bagian sini ada gainnya ini. Nah untuk gainnya ini dia fungsinya itu sebagai ini untuk volume gitu ya teman-teman ya, sama persis seperti volume untuk bagian gainnya ini. Jadi di sini juga dia memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Di gain ini yang fungsinya sama seperti volume itu, di sini ada plus 10 dan juga ada plus 60 teman-teman. Dan di sini ada low, high dan juga pan-nya. Nah, di sini terdapat 15 plus 15 0 dan juga min 15. Jadi di sini low-nya ini misalnya kita bisa naikkan ke setengah saja. Nah, ke setengah bagian atas. Dan juga di sini misalnya kita bisa naikkan untuk high-nya ini ke bagian atas banget, ke bawah kan juga bisa. Nanti sesuaikan saja ketika kalian sudah ingin memixing audionya ya. Ya di sini juga terdapat untuk pan-nya teman-teman. Jadi pan-nya ini bisa kita naik atau turunkan gitu ya. Dan di sini juga untuk line atau USB-nya itu dia memiliki from dan juga to. Nah untuk line USB-nya ini ada from dan juga to-nya. Nah untuk from ini dia memiliki dua fungsi teman. Ketika kita klik dia bakalan di USB play, dan juga ketika kita klik lagi dia bakalan di line in teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga di sini ada tune-nya ini, ketika kita klik dia bakalan di mode pons. Nah ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix-nya teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat untuk low, high dan juga bar-nya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan di sini untuk low-nya ini bisa banget kita gunakan untuk naik atau turunkan gini ya. Misalnya kita turunkan sampai full, dan sini tertulis plus 15, 0 dan juga min 15. Nah, jadi di sini bisa kita juga naikkan untuk high-nya setengah, dan di sini juga ada bal. Ya, jadi di sini bal ini dan pen ini berbeda dia teman ya. Oke, kita turunkan setengahnya. Kemudian sini ada dua tracknya ini, yaitu di sini terdapat two, ada pons dan juga ada main mix-nya gini teman. Nah jadi ini berfungsi ketika kita klik dia bakalan di pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix-nya. Di sini juga ada ponsnya teman, di sini ada min download dan juga ada max-nya. Dan di sini bisa kita atur atau tak atur seperti ini ya. Dia bakalan fungsinya itu semacam volume gitu juga sama ya. Ini bisa mengkeraskan, mengecilkan juga, cuma efeknya itu dia nanti ada yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat untuk Behringer-nya ya. Jadi logonya itu dia ada Behringer seperti ini. Dan ada side gain clef-nya juga teman-teman. Untuk side clef ini juga ada di sini. Dan di sini terdapat juga untuk left dan juga right-nya teman. Nah jadi di sini untuk lampunya itu ada untuk bagian kiri dan juga kanannya. Kemudian di sini ada untuk USB interface-nya. Dan di sini dia ada untuk bagian main mix-nya. Di sini terdapat min download juga plus 15 teman. Dan bagian tengah sini dia terdapat untuk nomor 0-nya. Dan di sini tentunya kita bisa atur seperti volume juga teman.
Jadi misalnya kita pakai setengah di sini, bisa banget seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat lainnya juga USB. Jadi di sini untuk line atau USB-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke, dimana ini bisa banget digunakan untuk seperti ini. Untuk line USB-nya ini bisa berfungsi juga seperti volume gitu namanya. Kemudian di sini juga ada mic-nya. Dan di sini tertulis mendownload dan juga max-nya. Kemudian mic ini berfungsi banget untuk kita gunakan seperti volume gitu untuk di bagian mic-nya ya. Nah, misalnya sampai di sini dia bisa, di sini juga bisa. Nah, di sini klipnya ini dia jangan sampai berwarna merah gitu teman-teman ya. Karena ini menunjukkan bahwa hasil atau kualitas audio yang dihasilkan itu tidak bagus teman-teman, atau tidak layak digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atasnya sini juga dia ada untuk USB mengkoneksikan ke komputernya teman-teman. Jadi seperti ini dia untuk bentuk jack ya. Dan di bagian sini juga terdapat untuk bagian apa namanya ini teman. Untuk sampingnya ini dia berbentuk P gini ya. Dan ini juga terbuat dari besi, jadi lumayan berat juga untuk si bearingernya ini. Dan di sini juga ada P-nya dan terdapat 2 baut juga. Di bagian bawah sini juga terdapat untuk kakinya, yaitu 4 kaki. Nah, biasanya ketika ini baru kita membeli, dia bakalan berwarna mendapatkan sebuah karet warna hitam gitu ya teman-teman. Jadi di sini dia ketika ditaruh di meja tidak bakalan bergeser seperti saat ini teman-teman, karena ini sudah botak gundul, sudah hilang semuanya. Dan di bagian bawahnya sini dia terdapat untuk si ini teman, untuk bagian bawahnya sini berwarna hitam datar. Dan untuk bipro-nya itu sudah saatnya kita bahas tentunya. Ini dia untuk bipro-nya teman. Jadi bipro ini sangat-sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan gitu ya, atau di outdoor. Jadi karena bentuknya yang kecil seperti ini, tentunya barang ini sangat diminati bagi orang-orang yang suka ke tempat-tempat yang lumayan ekstrim, misalnya mendaki gunung ataupun bersepeda di gunung gitu ya. Karena kamera ini sangat cocok digunakan dan juga mudah dibawa ke mana-mana teman. Kemudian di sini juga kamera bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru, dan dimana akan memberikan hasil foto yang bagus tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat dual LCD screen-nya teman. Nah, di sini dual LCD screen-nya itu untuk bagian depannya dia ada untuk ini ukurannya 0,5 inci, dan di sini dia terlihat untuk jam, baterai dan juga wifi-nya, dan masih banyak lainnya lagi yang terlihat di bagian depan sini teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk LCD bagian belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci teman, untuk mempermudahkan kita dalam mengambil foto dan juga video. Nah, jadi kita bisa monitoring atau melihat sudut mana yang bagus untuk dijadikan video ataupun background foto gitu ya. Dan untuk selanjutnya juga di bagian sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman. Nah, jadi dengan 4 tombol ini semuanya berfungsi. Untuk yang pertama di sini ada tombol untuk powernya ya, atau on off-nya itu bisa digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan si bipro-nya. Ya, ada di bagian depan sini. Kemudian kita bisa mengkoneksikan si bipro-nya ke handphone kita dengan cara
mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kemudian mengkoneksikannya dengan si WiFi ini. Nah, jadi seperti itu untuk di WiFi-nya, dan ketika sudah dikoneksikan maka kita bisa mengakses lewat handphone kita, teman, memonitoring, jepret atau pengambilan video secara langsung menggunakan handphone kita, dan juga kita mau bisa membagikan secara langsung ke handphone kita, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini digunakan untuk memilih menu-menu yang sudah terdapat di bagian Bipro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian mikrofon portnya. Jadi di sini untuk mikrofon port ini berguna atau berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita, teman ya, dengan tambahan sebuah eksternal mikrofon. Nah, di sini juga terdapat untuk USB. Jadi di sini untuk USB-nya ini bisa banget digunakan untuk teman, mencharging si baterainya ya. Jadi bisa kita masukkan ke sini. Caranya sama persis seperti menggunakan HP Android. Kemudian di sini terdapat juga untuk HDMI-nya. Nah, untuk HDMI ini jarang digunakan. Kemudian juga di sini terdapat untuk microscard-nya. Jadi di sini untuk microscard ini adalah untuk kartu memorinya. Kemudian juga di sini terdapat untuk baterainya, teman. Dan untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, jadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan baterai ini juga bisa di-charger ulang gitu, teman ya. Dan di sini juga terdapat sebuah lensanya, dimana di sini dia didesain dengan warna hitam dan juga ada lingkaran di sisinya ini. Dan untuk lensanya dia lengkungnya itu sampai 170 derajat. Kemudian untuk masing-masing harganya ini adalah untuk si Behringer ini dia harganya itu di 1.100.000-an, teman. Kemudian untuk si Bipro nya ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kita sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti kedua barang yang ada di sini. Nah, teman-teman, jadi ini dia untuk barangnya ya. Jadi di sini untuk Bipro-nya ini yang ini, kemudian untuk si Behringer-nya itu yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan membahas terlebih dahulu untuk si Behringer Xenex ini. Nah, saya singkirkan dulu untuk di si Bipro-nya. Oke, di sini untuk Behringer-nya ini dia memiliki fungsi sebagai alat untuk membuat instrumen, teman ya. Tentunya kita juga bisa menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman, atau ke PC kita. Jadi di sini dia juga bisa digunakan untuk live performance gitu di kafe-kafe misalnya. Buat kalian yang suka bermain musik ya, bisa banget menggunakan si Behringer Xenex 302 ini. Kemudian di sini ada juga untuk Xenex Mix Frame-nya. Nah, jadi di sini berfungsi untuk 2 jack, teman ya, untuk mic dan juga untuk satu gitar ya di bagian sini. Nah, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Kemudian di sini ada juga untuk phantom power dan ada mic end-nya, teman. Jadi bisa banget kita gunakan misalnya untuk karaoke, kalian bisa menggunakan untuk jacknya di bagian sini, teman. Kemudian di sini juga terdapat untuk input dan juga ada input lagi. Di sini ada 2 input. Nah, untuk inputnya ini bisa banget kita gunakan untuk memasukkan atau menyambungkan ke perangkat komputer kita, teman. Misalnya merekam di Adobe Audition. Nah, kita bisa masukkannya lewat sini. Kemudian juga di sini ada untuk outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita sambungkan dengan salon seperti itu ya. Di sini juga ada line. Di sini ada 2 track dan juga di sini ada main mix, teman. Nah, kemudian di sini ada powernya.
Jadi di sini untuk powernya ini dia ketika sudah berfungsi atau siap digunakan bakalan menyala gitu ya teman ya. Jadi di sini dia penandanya teman, seperti ya. Dan di sini juga terdapat headsetnya teman. Jadi di sini juga untuk headset ini dia memiliki dua peran teman. Yaitu yang pertama di sini ada untuk mic ini, tentunya untuk mikrofon. Nah, dimana mikrofon ini nantinya berfungsi banget untuk kita gunakan melakukan perekaman suara. Kemudian di sini juga terdapat untuk earphone-nya atau headsetnya. Jadi di sini untuk headset ini bisa banget digunakan untuk mendengarkan audio gitu ya teman ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan keduanya ini, kita bisa banget menyambungkan dengan audio converter gitu teman ya. Jadi seperti itu, kita bisa menggunakan audio converternya. Dan untuk selanjutnya di bagian sini ada gainnya ini. Nah, untuk gainnya ini dia fungsinya itu sebagai ini untuk volume gitu ya teman ya, sama persis seperti volume untuk bagian gainnya ini. Jadi di sini juga dia memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Di gain ini yang fungsinya sama seperti volume itu, di sini ada plus 10 dan juga ada plus 60 teman-teman. Dan di sini ada low, high dan juga pan-nya. Nah, di sini terdapat 15 plus 15, 0 dan juga min 15. Jadi di sini low-nya ini misalnya kita bisa naikkan ke setengah saja. Nah, ke setengah bagian atas. Dan juga di sini misalnya kita bisa naikkan untuk high-nya ini ke bagian atas banget, ke bawah kan juga bisa. Nanti sesuaikan saja ketika kalian sudah ingin memixing audionya ya. Ya di sini juga terdapat untuk pan-nya teman. Jadi pan-nya ini bisa kita naik atau turunkan gitu ya. Dan di sini juga untuk line atau USB-nya itu dia memiliki from dan juga to. Nah, untuk line USB-nya ini ada from dan juga to-nya. Nah, untuk from ini dia memiliki dua fungsi teman. Ketika kita klik dia bakalan di USB play, dan juga ketika kita klik lagi dia bakalan di line in teman. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga di sini ada tune-nya ini. Ketika kita klik dia bakalan di mode pons. Nah, ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix-nya teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat untuk low, high dan juga ball-nya teman-teman. Ya seperti itu ya. Dan di sini untuk low-nya ini bisa banget kita gunakan untuk naik atau turunkan gini ya. Misalnya kita turunkan sampai full, dan sini tertulis plus 15, 0 dan juga min 15. Nah, jadi di sini bisa kita juga naikkan untuk high-nya setengah, dan di sini juga ada bal. Ya, jadi di sini bal ini dan pen ini berbeda dia teman ya. Oke, kita turunkan setengah aja. Kemudian di sini ada dua tracknya ini, yaitu di sini terdapat two, ada pons dan juga ada main mix-nya gini teman. Nah, jadi ini berfungsi ketika kita klik dia bakalan di pons, dan ketika kita klik lagi dia bakalan di main mix-nya. Di sini juga ada ponsnya teman, di sini ada min dan juga ada max-nya. Dan di sini bisa kita atur atau tak atur seperti ini ya. Dia bakalan fungsinya itu semacam volume gitu juga sama ya. Ini bisa mengkeraskan, mengecilkan juga, cuma efeknya itu dia nanti ada yang berbeda. Kemudian di sini juga terdapat untuk Behringer-nya ya. Di logonya itu dia ada Behringer seperti ini. Dan ada side and clef-nya juga teman.
Untuk side clamp ini juga ada di sini. Dan di sini terdapat juga untuk left dan juga right-nya. Nah, jadi di sini untuk lampunya itu ada untuk bagian kiri dan juga kanannya. Dan di sini ada untuk USB interface-nya. Dan di sini dia ada untuk bagian main mix-nya. Di sini terdapat min 00 juga plus 15 teman. Dan bagian tengah sini dia terdapat untuk nomor 0-nya. Dan di sini tentunya kita bisa atur seperti volume juga teman. Jadi misalnya kita pakai setengah di sini. Ya, bisa banget seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat line-nya juga USB. Jadi di sini untuk line atau USB-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini. Oke, dimana ini bisa banget digunakan untuk seperti ini. Line USB-nya ini bisa berfungsi juga seperti volume gitu teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada mic-nya. Dan di sini tertulis mendownload dan juga max-nya. Kemudian mic ini berfungsi banget untuk kita gunakan seperti volume gitu untuk di bagian mic-nya ya. Dan misalnya sampai di sini dia bisa, di sini juga bisa. Dan di sini klipnya ini dia jangan sampai berwarna merah gitu teman-teman ya. Karena ini menunjukkan bahwa hasil atau kualitas audio yang dihasilkan itu tidak bagus teman-teman atau tidak layak digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atasnya sini juga dia ada untuk USB mengkoneksikan ke komputernya teman-teman. Jadi seperti ini dia untuk bentuk jack ya. Yang di bagian sini juga terdapat untuk bagian apa namanya ini teman. Untuk sampingnya ini dia berbentuk P gini ya. Dan ini juga terbuat dari besi, jadi lumayan berat juga untuk si Behringer-nya ini. Dan di sini juga ada P-nya dan terdapat 2 baut juga. Jadi bagian bawah sini juga terdapat untuk kakinya, yaitu 4 kaki. Nah, biasanya ketika ini baru kita membeli, dia bakalan berwarna mendapatkan sebuah karet warna hitam gitu ya teman-teman. Jadi di sini dia ketika ditaruh di meja tidak bakalan bergeser seperti saat ini teman-teman, karena ini sudah botak gundul, sudah hilang semuanya. Dan di bagian bawah sini dia terdapat untuk si apa namanya ini teman, untuk bagian bawahnya sini berwarna hitam datar. Dan untuk bipro-nya itu sudah saatnya kita bahas. Tentunya ini dia untuk bipro-nya teman. Jadi bipro ini sangat-sangat diprioritaskan digunakan di luar ruangan gitu ya, atau di outdoor. Jadi karena bentuknya yang kecil seperti ini, tentunya barang ini sangat diminati bagi orang-orang yang suka ke tempat-tempat yang lumayan ekstrim, misalnya mendaki gunung ataupun bersepeda di gunung gitu ya. Karena kamera ini sangat cocok digunakan dan juga mudah dibawa ke mana-mana teman. Kemudian di sini juga kamera bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru dan dimana akan memberikan hasil foto yang bagus tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat dua LCD screen-nya. Nah, di sini dua LCD screen-nya itu untuk bagian depannya dia ada untuk ini ukurannya 0,5 inci dan di sini dia terlihat untuk jam, baterai dan juga wifi-nya, dan masih banyak lainnya lagi yang terlihat di bagian depan sini teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk LCD bagian belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci teman, untuk mempermudahkan kita dalam mengambil foto dan juga video. Nah, jadi kita bisa monitoring atau melihat
sudut mana yang bagus untuk dijadikan video ataupun background foto gitu ya. Dan untuk selanjutnya juga di bagian sini dia dilengkapi dengan 4 tombol teman-teman. Nah, jadi dengan 4 tombol ini semuanya berfungsi. Untuk yang pertama di sini ada tombol untuk powernya ya, atau on off-nya itu bisa digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan si Bipro-nya. Ya, ada di bagian depan sini. Kemudian kita bisa mengkondisikan si Bipro-nya ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, kemudian mengkoneksikannya dengan si WiFi ini. Ya, jadi seperti itu untuk di WiFi-nya, dan ketika sudah dikoneksikan maka kita bisa mengakses lewat handphone kita teman, memonitoring, jepret atau pengambilan video secara langsung menggunakan handphone kita, dan juga kita juga mau bisa membagikan secara langsung ke handphone kita teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol atas dan bawah ini digunakan untuk memilih menu-menu yang sudah terdapat di bagian Bipro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk bagian mikrofon portnya. Jadi di sini untuk mikrofon port ini berguna atau berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita teman ya, dengan tambahan sebuah eksternal mikrofon. Nah, di sini juga terdapat untuk USB. Jadi di sini untuk USB-nya ini bisa banget digunakan untuk teman, mencharging si baterainya ya. Jadi bisa kita masukkan ke sini. Caranya sama persis seperti menggunakan HP Android. Kemudian di sini terdapat juga untuk HDMI-nya. Nah, untuk HDMI ini jarang digunakan. Kemudian juga di sini terdapat untuk microscard-nya. Jadi di sini untuk microscard ini adalah untuk kartu memorinya. Kemudian juga di sini terdapat untuk baterainya teman. Dan untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, jadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan baterai ini juga bisa di-charger ulang gitu teman ya. Dan di sini juga terdapat sebuah lensanya, dimana di sini dia didesain dengan warna hitam dan juga ada lingkaran di sisinya ini. Dan untuk lensanya dia lengkungnya itu sampai 170 derajat. Kemudian untuk masing-masing harganya ini adalah untuk si Behringer ini dia harganya itu di 1.100.000-an teman. Kemudian untuk si Bipro-nya ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Nah, dengan harga seperti itu tentunya kita sudah mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti kedua barang yang ada di sini. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang kedua barangnya itu ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Kuat. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.